Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, pertama-tama Bapak ingin menyampaikan terima kasih untuk semua anak-anakku yang telah belajar matematika dengan baik, dengan tekun, penuh rasa percaya diri, dan berani untuk tidak malas dalam belajar matematika. Nah, pada pagi hari ini kalian sudah mempelajari matematika dalam operasi hitung pecahan menggunakan penyebut berbeda. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kembali terkait pemahaman kalian. Kita coba pemahaman kalian sudah betul atau belum. Nah, dalam penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, ada dua cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, dengan menggunakan pecahan senilai, dan yang kedua menggunakan KPK. Bagaimana ketika menggunakan pecahan senilai ataupun KPK? Nah, caranya adalah seperti ini. Matematika adalah hal yang sangat realistis, yang sangat nyata, dan kita gunakan ketika kita melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Nah, begitu juga dengan Kevin. Saat Kevin pagi ini diajak oleh ibunya berbelanja di sebuah swalayan, Kevin mencoba untuk membantu membawakan barang bawaannya. Tetapi dia ingin menjumlahkan berat barang belanjaan ibunya terlebih dahulu. Karena dia hanya dapat mengangkat berat jika tidak melebihi 11/4 kg saja. Nah, ayo bantu Kevin. Kira-kira apakah Kevin kuat atau tidak ketika mengangkat belanjaan tersebut? Mari kita cari menggunakan penjumlahan pecahan senilai. Nah, barang belanjaannya Kevin yang akan dibawa Kevin adalah setengah kilogram apel dan 1/4 kilogram jeruk. Nah, untuk mengetahui total berat dari kedua benda tadi, berarti kita perlu menjumlahkannya, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Bagaimana caranya ketika kita menggunakan pecahan senilai? Nah, 1. Cari pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pada setiap pecahan dengan angka atau nilai yang sama. Di sini ada dua pecahan. Ada berapa pecahan? 2, yaitu 1/2 dan 1/4. Nah, pada masing-masing pecahan memiliki pembilang dan penyebut. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Nah, kita perlu mengalihkan antara masing-masing pecahan, yaitu 1/2 dan 1/4, menggunakan nilai atau angka yang sama pada masing-masing komponen, pada masing-masing unsur. Yang atas dikalikan dengan nilai yang sama, yang bawah juga dikalikan dengan nilai yang sama. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ketika 1/2 dikalikan 1 pada masing-masing unsurnya, yaitu yang atas dan yang bawah, maka akan ketemu ini. 1/2 kali 1/1 adalah 1/2. 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. 1/2 dikali 3/3 sama dengan 3/6. Nah, kita juga harus mengalihkan yang pecahan 1/4. 1/4 dikalikan 1/1, 1/4. 1/4 dikalikan 2 pada masing-masing unsurnya yang atas dan yang bawah mendapatkan 2/8, sedangkan 1/4 dikalikan 3 hasilnya adalah 3/12. Nah, ini kita berhenti untuk mengalihkan pada masing-masing pecahan ketika sudah mendapati nilai penyebut yang sama. Sudah adakah yang sama? Sudah, yaitu penyebut 4. Nah, berarti ini adalah pecahan senilai pada bilangan yang akan kita jumlahkan. 2/4 dan 1/4. Nah, selanjutnya 2/4 dan 1/4 kita gunakan untuk apa? Nah, kita lihat tahapan berikutnya.
1/2 ditambah 1/4. Nah, pecahan senilai tadi kita tulis di bawahnya, yaitu 2/4 dan 1/4. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki jumlah yang sama untuk penyebutnya, yaitu 4 untuk kali ini. Kemudian kita jumlahkan 2/4 tambah 1/4, yaitu yang 4 kita tinggal pindah, kemudian 2 plus 1. Hasilnya adalah 3/4. Nah, berarti jumlah berat yang dibawa Kevin adalah 3/4 kg. Nah, mari kita simpulkan. Hasil penjumlahan dari belanja Kevin ternyata seberat 3/4 kg. Sedangkan Kevin mampu mengangkat seberat 11/4 kg. Nah, maka karena 3/4 kg tidak lebih berat dari 11/4 kg, yaitu batas kemampuan Kevin untuk mengangkat beban, maka berarti Kevin mampu untuk mengangkat beban tersebut. Nah, selanjutnya mari kita latihan tetap menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan pecahan senilai. Nah, ketika ada kalimat ataupun soal matematika seperti ini, 3/5 ditambah 1/4, bagaimana? Nah, kita caranya tetap yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut pada setiap pecahan dengan angka atau nilai yang sama. Pecahannya ada 2, yaitu 3/5 dan 1/4. Kita kalikan untuk pembilang dan penyebut pada masing-masing pecahan menggunakan angka yang sama. Ya, oke. 3/5 kita kalikan 1 pada masing-masing pecahannya. 3 kali 1, hasilnya 3. 5 kali 1, 3. Nah, kita lakukan pada semua pecahan, yaitu pecahan yang 3/5 dan 1/4, hingga menemukan penyebut yang sama. Nah, kita kalikan lagi. Yang 3/5 kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Kita kalikan 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian kita kalikan 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Sedangkan 5 dikali 4 adalah 20. Nah, selanjutnya kita kalikan juga pada pecahan yang satunya. Kalau 3/5 sudah kita kalikan juga yang 1/4. Kita kalikan dengan angka yang sama pada masing-masing unsur antara pembilang dan penyebut. 1/4 kalikan 1. 1 kali 1, 1. 4 kali 1, 4. 1/4 kali 2. 1 kali 2, 2. 4 dikali 2, 8. Dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian 1 kali 4 hasilnya 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5. 4 kali 5 hasilnya berapa? 20. Kemudian 1 kali 6 hasilnya 6. Dan 4 dikali 6 hasilnya 24. Nah, untuk proses mengkalikan pada masing-masing pecahan dengan angka atau nilai yang sama untuk setiap unsurnya yaitu pembilang dan penyebut, itu berhenti ketika sudah menemukan penyebut yang sama. Nah, kita cari perkalian hingga mendapatkan jumlah penyebut yang sama. Adakah penyebut yang sama di sini? Ada, yaitu 12/20 dan 5/20. Nah, berarti untuk 12/20 dan 5/20 ini tinggal kita operasikan, tinggal kita jumlahkan saja. Yaitu tadi soalnya adalah 3/5 tambah 1/4. Nah, 3/5 yang senilai tadi adalah 12/20, sedangkan 1/4 untuk penyebut yang sama tadi adalah 5/20. Ini adalah yang kita dapatkan berdasarkan mengalihkan dengan nilai yang sama pada pembilang dan penyebut hingga menemukan penyebut dengan jumlah yang sama, yaitu 20. Selanjutnya, 20 tinggal kita pindah, kemudian 12 tambah 5 adalah 17, kemudian 12 tambah 5 adalah 17/20. Ini adalah cara untuk mencari
pecahan berpenyebut berbeda dalam hal penjumlahan menggunakan pecahan senilai. Nah, kira-kira sudah paham ya? Selanjutnya, mari kita belajar untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda menggunakan cara lain, yaitu menggunakan KPK. Nah, bagaimana caranya? Ingat, matematika adalah hal yang realistis, ada yang nyata, dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, saat menemani ibu berbelanja, Vega dan adiknya sangat bersemangat, sangat antusias untuk membantu ibunya. Dan mereka membawa belanjaan mereka masing-masing. Vega membawa wortel dan brokoli secara berurutan seberat 2/3 kg dan 1/4 kg. Sedangkan adiknya membawa susu dan roti secara berurutan seberat 1/3 kg dan 2/4 kg. Nah, menurutmu kira-kira berapa berat pada masing-masing belanjaan dari Vega dan adiknya, dan berat mana antara Vega dan adiknya dalam berat belanjaan? Nah, untuk mengetahui jumlah berat pada masing-masing barang belanjaan Vega dan adiknya, maka perlu kita jumlahkan dulu antara semua barang belanjaan yang dibawa oleh Vega dan adiknya. Oleh Vega, maka kita jumlahkan semuanya, yaitu 2/3 tambah 1/4. Sedangkan adiknya yaitu 1/3 ditambah 2/4. Nah, penyelesaiannya ketika menggunakan KPK, yaitu mencari KPK dari penyebut, yaitu 3 dan 4. Nah, untuk pecahan ada dua unsur, pecahan biasa, ada pembilang, ada penyebut. Penyebut yang bawah, kita cari KPK dari penyebut, berarti kita cari KPK antara 3 dan 4. Berapa untuk KPK 3 dan 4? Dengan cara mencari kelipatan antara 3 dan 4. Kelipatan 3 mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Dan kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, karena KPK adalah kelipatan persatuan terkecil, berarti kita cari kelipatan yang sama dengan nilai yang paling kecil, yaitu 12. Nah, kita gunakan untuk apa 12 ini? 12 kita gunakan untuk penyebut pada masing-masing pecahan. Nah, ketika ada 2/3 dan 1/4 dan ketemu KPK antara 3 dan 4 pada penyebutnya adalah 12, maka 12 kita letakkan pada masing-masing pecahan ini sebagai penyebut. Nah, kita sudah bisa mencari penyebut. Kita tinggal mencari pembilangnya yang atas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membagi 12 sebagai penyebut yang tadi yang sama dengan 3. 12 bagi 3 dapat 4, kemudian dikali 2 mendapatkan 8. Nah, untuk pecahan yang kiri sama, yang kanan pun juga caranya sama, yaitu dibagi dan dikali. 12 dibagi 2 dapat 3, 3 dikali 1 dapat 3. Tinggal kita pindahkan saja 12 di bawah dan 8 ditambah dengan 3. 8 tambah 3 adalah 11 dan 12-nya tetap. Berarti penjumlahan antara 2/3 dan 1/4 adalah 11/12. Nah, kita lanjut untuk yang berat punya adiknya. Nah, karena penyebutnya tadi sama, yaitu 3 dan 4, berarti kita tidak perlu untuk mencari KPK-nya lagi, yaitu KPK-nya tetap, yaitu 12. Nah, untuk mencari pembilangnya tetap, yaitu dibagi dan dikali. Nah, 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali 1 hasilnya betul 4. Dan sama, 12 dibagi 4 dapat 3, dikali 2 dapat 6. Tinggal kita pindah saja, 12 tetap, 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10/12. Ini adalah berat belanjaan adiknya Vega. Nah, kira-kira mari kita simpulkan. Adik dengan membeli susu dan roti adalah seberat 10/12 kg. Sedangkan Vega yang membeli wortel dan brokoli mendapatkan berat 11/12 kg. Nah,
Kira-kira berat mana? 10/12 dan 11/12? Betul. Lebih berat belanjaannya Vega. Karena 11/12 lebih berat dari 10/12. Nah, oke. Kiranya sudah paham. Untuk mengasah pemahaman kalian agar lebih berkembang lagi, Bapak memberikan 3 soal latihan yang mana ini bisa kalian kerjakan menggunakan cara yang paling kalian pahami. Boleh menggunakan pecahan senilai atau menggunakan KPK. Terserah. Yang penting 3 ini selesai dikerjakan menggunakan cara yang baik dan benar. Nah, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Matematika itu mudah. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.